Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini saya akan menceritakan tentang ekstase yang dialami oleh Santa Gertrudis dari Hefta. Dikatakan di jantung Gertrudis kamu akan menemukan Tuhan. Jadi begitu dekat hubungan Gertrudis dengan Tuhan, sehingga Tuhan bersedia untuk menaruh dirinya di jantung Gertrudis. Pada buku 2, chapter 1 diceritakan bahwa Gertrudis berada di antara semak duri, dan semak duri itu begitu tinggi dan seluruh dirinya dikelilingi oleh semak duri. Jika dia berusaha untuk keluar dari semak duri itu, maka dia akan makin terluka. Duri itu akan melukai dirinya. Dan suatu ketika dia melihat tangan Tuhan terulur kepada dia, dan dia memegang tangan itu erat-erat, kemudian dia bisa keluar dari situ dengan dengan tanpa terluka, dan dia bisa mulai hidup dengan sukacita. Itulah gambaran hidup setiap manusia, Anda dan saya. Setiap pagi saya berjalan-jalan dengan dogi saya, lalu di dekat rumah itu ada satu ibu-ibu ya, tante-tante lah istilahnya, yang sudah umur sekitar 50-60 tahun, mungkin lebih ya. Lalu dia mulai pagi jam 5 itu sudah ada di situ di warungnya. Dia mempersiapkan untuk jualan nasi goreng, mie goreng. Nah, malam baru dia pulang ke rumah. Saya tanya kepada dia, kapan kamu bisa menikmati hidupmu? Ya, dia bilang, kalau aku tidak kerja keras, ya aku tidak bisa kaya. Dan saat ini umur dia sudah hampir 60 atau mungkin sudah 60, dan dia tidak kaya. Itulah hidup kita. Itulah hidup Anda dan saya. Saya juga, ketika saya mengandalkan diri sendiri, semua orang memperlakukan saya sebagai sampah. Ketika saya mengandalkan orang lain yang kaya, maka saya yang menerima hanya kekecewaan. Tidak ada orang yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Ya, tidak semua orang kaya itu jahat, tidak. Tetapi orang kaya yang baik, maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita untuk menolong kita. Tetapi yang kita andalkan hanya Tuhan, bukan orang kaya itu. Itu suatu perbedaan besar ya. Jadi jangan mengandalkan diri sendiri dan jangan mengandalkan orang lain. Taruhlah dirimu, hidupmu, seluruh hidupmu pada tangan Tuhan saja. Saya waktu di Jembatan 5 juga mengenal satu orang yang buka toko meracang, mulai pagi sampai malam dia jualan meracang situ di toko itu. Suatu hari saya diberi kabar orang itu sakit, dibawa ke rumah sakit dan mati, meninggal dunia. Nah, itulah hidup. Ketika kita hanya mengandalkan diri sendiri, tidak ada yang kita dapatkan. Kita hanya berada di antara semak duri, dan segala sesuatu yang kita lakukan hanya melukai diri sendiri. Jadi datanglah kepada Tuhan. Tuhan sudah mengulurkan tangannya kepada kita, sambutlah tangan itu. Nah, kalau kita menyambut tangan Tuhan, maka kita akan hidup dengan sukacita. Hidup saya sekarang adalah hidup yang penuh mukjizat. Saya tidak kaya, tetapi apapun yang saya butuhkan, saya dapatkan. Dan saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik, dan hidup saya sungguh-sungguh penuh sukacita. Yang saya lakukan sekarang hanya untuk menolong orang-orang miskin. Jadi saya juga menjadi guru, dibayar pun berapapun juga itu bukan masalah. Yang penting bahwa saya bisa membantu anak didik saya menjadi orang-orang yang pandai dan berbudi pekerti yang baik. Nah, disitulah saya menjadi orang yang berguna. Di mana-mana orang mengenal saya,
tukang sampah, pemulung dan sebagainya, setiap ketemu saya dia memberi salam, itu bahagia sekali. Setiap Sabtu saya membagikan nasi bungkus ya dari donatur, saya tidak punya uang, tetapi saya melihat wajah-wajah bahagia ketika mereka menerima nasi bungkus. Dan ya itulah, hidup menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali. Dan saya tidak terluka dengan hidup saya. Sambutlah tangan Tuhan dan hidupmu akan menjadi sukacita. Terima kasih.